bagaimana Ustadzah mengajarkan tauhid ya kepada anak-anak kita di era seperti sekarang ini atau di era digital sekarang ini. Iya. Silakan Ustadzah. Saya memulai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, wa yunassironihi, dan atau menjadikan dia Nasrani, wa yumajisanihi, atau dia menjadi Majusi. Riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah berpesan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh kepada seorang anak, terutama orang-orang terdekat yang di dalam hadis ini disimbolkan oleh fa'abawahu gitu ya, kedua orang tuanya, karena orang tuanya yang paling dekat. Nah, ketika kita hidup di era sekarang yang sering disebut dengan era digital, di mana dalam berkomunikasi manusia sangat akrab dengan yang namanya gadget, gawai atau smartphone gitu. Tentunya hal ini perlu kita sikapi dengan bijak agar gawai itu menjadi salah satu media yang efektif termasuk dalam kita mendidik anak. Jangan sampai kemudian terjadi sebaliknya begitu ya. Mungkin ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa banyak sekali efek negatif dari era digital sekarang ini gitu ya, dengan adanya gawai, HP gitu ya, smartphone gitu ya. Tetapi itu kan sudah terjadi ya, kita tidak bisa menolaknya. Tentunya perlu sikap yang bijak sebagai orang tua, dan gawai ini memang menimbulkan efek-efek yang khas kepada kita dan juga terutama anak-anak kita, di mana mereka ketika belum lahir saja orang tuanya sudah akrab dengan gawai gitu ya. Kemudian sejak kecil mereka juga dekat dengan alat-alat ini dan menjadikan mereka generasi yang khas gitu ya. Misalkan waktu komunikasi itu lebih banyak berinteraksi lewat gawai gitu ya. Kadang ada juga orang tua yang biar anaknya menang ya, dikasih itu kan ada juga ya. Iya, sering sekali saya mendengar begitu ya, terutama di parenting sehingga menimbulkan kecanduan gitu ya. Kecanduan, orang tua kena batunya gitu ya, akhirnya tidak bisa memisahkan anak dari HP gitu ya. Nah, di dalam Islam sebenarnya ada beberapa riyadhah gitu ya, karena ketika anak akrab dengan gawai, mereka lebih banyak waktunya berinteraksi dengan media sosial, maka peluang mereka untuk berinteraksi secara real, secara faktual, secara sosial otomatis akan bergeser gitu ya, prosentasinya akan sedikit gitu ya. Nah, di dalam Islam ini adalah ajaran yang menurut saya sangat visioner begitu ya, bagaimana kemudian misalkan waktu-waktu sholat itu ditata sedemikian rupa sehingga menjadi jeda yang sangat potensial untuk membatasi anak menjadi anak-anak yang kalau istilah sekarang disebut dengan generasi rebahan begitu ya. Suka ya mungkin istilahnya negatif ya, tapi kita ambil positifnya saja. Generasi yang suka rebahan, suka malas-malasan begitu ya. Tapi mereka sangat sangat canggih gitu ya di dalam merespon perubahan begitu ya. Nah, kemudian apalagi kemudian ketika anak-anak ini kita dekatkan dengan masjid gitu ya. Ketika dalam sholat 5 waktu itu kita ajak ke masjid, kemudian kita ajak ke tempat-tempat ibadah terdekat, tentunya hal ini akan mengurangi tadi waktu persentase mereka berinteraksi dengan gadget. Nah, tentu saja ketika kita mengajak mereka sholat, ketika mengajak mereka memakmurkan masjid juga, sebelumnya yang terpenting adalah kita tegaskan bahwa apa sebenarnya tujuan hidup kita ini. Kalau di dalam surat Al-Fatihah kan yang setiap sholat, setiap rakaat kita baca, di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah,
dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah Allah kami mohon pertolongan. Hari ini tentu kita fahamkan kepada anak-anak bagaimana kita menjalani hidup itu adalah yang pertama adalah tujuannya beribadah hanya kepada Allah. Kenapa Allah? Karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan menyadarkan diri semua kepada Allah, insya Allah jika kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah begitu ya, akan membuat kalau kita menghadapi masalah, biasanya kan kalau merasa sendiri gitu ya, tentunya kita akan lebih lebih sedih gitu ya. Tetapi ketika kita merasa ada teman, ada yang menemani kita gitu ya, tentunya hal ini akan semakin menguatkan kita. Apalagi kalau kita dengan kesadaran dimanapun dan kapanpun, insya Allah Allah selalu menemani kita gitu ya. Jadi ketika ada masalah, insya Allah Allah akan menjadi penolong kita. Jadi kita mengajarkan kepada anak bahwa apapun yang ketika itu disandarkan kepada Allah, insya Allah dalam kondisi apapun, kondisi sedih, kondisi lemah begitu ya, kita tetap akan kuat, kita tetap akan tabah, kita tetap akan tidak mudah goyah. Karena orientasi materi itu insya Allah bisa kita selesaikan kalau kita mengingat bahwa kita selalu bersama Allah dan Allah selalu siap memberikan pertolongan dalam situasi apapun. Dan apapun yang diberikan kepada Allah, yang perlu kita tekankan kepada anak-anak juga adalah itu yang terbaik yang kita terima sebagai manusia, agar anak-anak kita, diri kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur. Karena dengan bersyukur hidup menjadi lebih mudah, hidup menjadi lebih indah, dan insya Allah hidup menjadi barokah. Nah, kalau di dalam sejarahnya kita sering mendengar bahwa sebenarnya konsep tauhid ini adalah kunci keberhasilan dalam kita mendidik anak. Misalkan beberapa tokoh yang diabadikan di dalam Al-Quran seperti Imron, kemudian Luqman gitu ya. Apalagi kalau kita baca surat Luqman itu ya, ayat ke-12, itu kan pendidikan yang dasar yang terutama ditekankan oleh Luqman kepada anak-anaknya adalah ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Jadi wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau persekutukan Allah. Innasyirka la zulmun adzim, sesungguhnya mempersekutukan ke Allah itu adalah aniaya yang sangat dahsyat gitu ya. Itu adalah sebuah kezaliman yang paling besar. Karena pada dasarnya manusia itu kan tadi pada dasarnya manusia adalah fitrah, dan pendidikan ini adalah dalam rangka menjaga kefitrahan kita gitu ya, agar selalu kita terhubung dengan Allah, agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita impikan itu adalah karena Allah. Karena Allah. Oke, menarik sekali Ustazah ini ya.